Halo, kita lanjut. Ketika suara tenang Mu Chen bergema di wilayah ini, wajah Bai Bin tiba-tiba berubah menjadi ekspresi ganas seolah-olah dia ingin melahap Mu Chen. Meskipun Bai Bin tidak bisa dianggap sebagai puncak di antara generasi muda klan Ice Phoenix, dia memiliki darah Phoenix yang mengalir dalam darahnya. Jadi biasanya, dia akan menjadi tinggi dan klan binatang surgawi lainnya akan sopan ketika melihatnya. Sejak kapan ada orang seperti Mu Chen yang memperlakukannya seperti ini? Bunuh dia, darah mengalir deras di mata Bai Bin saat dia meraung. Di belakangnya, beberapa siluet perlahan berjalan keluar dan menatap Mu Chen dengan tatapan tidak ramah. Energi spiritual tanpa batas meledak dari tubuh mereka, menyebabkan tekanan kuat menyebar. Orang-orang itu jelas berasal dari klan Ice Phoenix. Bahkan jika kekuatan mereka lebih lemah dari Bai Bin, mereka semua penguasa kelas 7. Dengan demikian, mereka memiliki formasi yang agak kuat. Para ahli dari Ice Phoenix Clan semuanya melihat dengan tatapan ganas. Di belakang Mu Chen, Nine Nether, Mo Feng dan Mo Ling mengeluarkan dengusan dingin. Lalu mereka berdiri di samping Mu Chen dan balas menatap orang-orang itu. Klan 9 Netherbird berani begitu kurang ajar di hadapan klan Ice Phoenix-ku, Bai Bin berkata dengan wajah gelap. Ketika Nine Nether mendengar kata-katanya, dia menertawakan, nada yang sangat besar. Anda hanya seorang anggota klan biasa dari klan Ice Phoenix. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Anda dapat mewakili seluruh klan Ice Phoenix? Selanjutnya, mereka yang memasuki Divine Beast Origin semuanya mengandalkan kekuatan mereka sendiri. Hal ini hari ini ada pada Anda karena mencari penghinaan sendiri. Jika Anda ingin kembali ke klan Ice Phoenix, tidak hanya tidak akan ada orang yang akan membela Anda bahkan akan diejek sebagai sampah. Nine Nether tidak memperhatikan ancaman Bai Bin. Klan Ice Phoenix hanyalah cabang dari klan Phoenix. Berdasarkan kekuatan cabang itu saja, itu tidak cukup untuk membuat klan 9 Netherbird menjadi takut. Ketika Bai Bin mendengar kata-katanya, wajahnya terus berubah. Jika berita tentang dia dikalahkan oleh penguasa kelas 6 belaka menyebar kembali ke klan, siapa yang tahu berapa banyak ejekan yang harus dia derita. Pada saat itu, sesepuh bahkan mungkin menganggapnya lemah dan tidak lagi terlalu memperhatikan untuk merawatnya, yang tidak diragukan lagi akan menjadi pukulan yang menghancurkan baginya. Haha, kalian benar-benar pembuat onar. Kami baru saja berpisah untuk sementara waktu dan masalah lain muncul. Di antara pesta Bai Bin dan Mu Chen, ledakan tawa bergema dan kelompok itu berpisah. Beberapa siluet melangkah maju, mengungkapkan aura tak menyenangkan. Itu secara alami Hansan dan para ahli dari klan Badak Iblis. Hansan melirik dan mengerti apa yang terjadi. Segera, dia membawa rombongannya ke arah Mu Chen dan tanpa daya berkata, kalian benar-benar tahu bagaimana membuat masalah. Meskipun dia telah berbicara seperti ini, dia tidak menunjukkan tanda-tanda mundur. Sebaliknya, dia berdiri di samping Mu Chen, mempresentasikan posisinya. Itu klan Badak Iblis, itu pasti Hansan, kan? Saya telah mendengar desas-desus tentang dia, jenius dari klan Badak Iblis yang bahkan dapat dianggap luar biasa bahkan di antara penguasa kelas ke-7. Aku tidak pernah menyangka klan Badak Iblis dan klan 9 Netherbird berjalan begitu dekat. Mendengar diskusi itu, Mu Chen tersenyum tak berdaya. Bukan dia yang menemukan masalah, tapi pihak lain yang mendatangi mereka. Namun, pendapat yang menguntungkan telah muncul di dalam hatinya ketika Hansan berdiri di sampingnya. Hanya saja Hansan tidak memilih untuk mundur setelah melihat pihak lain dari klan Ice Phoenix saja membuatnya layak bagi Mu Chen untuk berteman dengannya. Ketika Bai Bin melihat Hansan menyatakan pendiriannya, wajahnya langsung berubah menjadi lebih gelap. Beberapa ahli dari Ice Phoenix Clan juga mengerutkan alis mereka. Jika klan Badak Iblis ditambahkan ke formasi pihak lawan, maka formasi pihak lawan tidak akan lebih lemah dari mereka. Wajah Bai Bin menjadi gelap saat dia menarik napas dalam-dalam dan menekan amarah yang meledak di hatinya, sebelum dia berkata dengan menakutkan, masalah ini tidak akan berhenti begitu saja. Saya harap kalian masih memiliki keberanian untuk menonjol. Setelah dia berbicara, dia tidak lagi tinggal dan kedinginan. Sebelum dia berbalik dan pergi, semua orang tahu bahwa kemarahan di hati Bai Bin hampir meledak. Para ahli dari klan Ice Phoenix juga sedikit tidak mau pergi. Lagi pula, mereka berasal dari klan Phoenix. Sejak kapan mereka menderita seperti hari ini? Tapi di klan Phoenix, mereka hanya bisa dianggap biasa saja. Selanjutnya,
Mereka telah dipisahkan menjadi beberapa kelompok ketika mereka memasuki asal binatang surgawi dengan hanya beberapa dari mereka di sini. Tetapi jika itu adalah beberapa jenius dari klan Ice Phoenix, maka baik Mu Chen maupun Han San tidak akan bisa berjalan bebas dengan mudah. Memikirkan hal ini, mereka hanya bisa menggertakkan gigi dengan enggan. Mereka memelototi pesta Mu Chen, lalu berbalik dan mengikuti Bai Bin. Ketika orang-orang di sekitarnya melihat bagaimana masalah ini berakhir, mereka menggelengkan kepala dengan sedikit penyesalan. Awalnya, mereka berharap kedua pihak akan bentrok dengan pertumpahan darah. Dengan cara ini, kedua belah pihak juga akan menderita cedera hebat. Chi Hongwu, yang tidak berpartisipasi dalam pertarungan, melihat ke arah Mu Chen dan matanya berkedip-kedip dengan niat bertarung. Tetapi pada akhirnya, dia masih menekannya dan berkata, "Jangan terlalu bangga. Bai Bin bahkan tidak termasuk dalam top 5 dari generasi muda Ice Phoenix Clan. Jika Anda berpikir bahwa mereka semua sangat lemah, maka Anda akan menjadi orang yang menderita, cepat atau lambat." Nada suaranya jelas mengandung niat untuk mengingatkan Mu Chen. Dengan cara ini, dia bisa menebus tindakan kasarnya sebelumnya. Namun, Mu Chen masih kurang memiliki pendapat yang baik tentang dia. Dia hanya dengan ringan menganggukkan kepalanya seperti seseorang yang mengakui kata-katanya. Ketika Chi Hongwu melihat betapa acuh tak acuh Mu Chen menjawab, dia menggertakkan giginya dan menginjak kakinya. Dia tidak bisa diganggu untuk berbicara lebih jauh. Dia berbalik dan pergi. Pada saat yang sama, dia menggertakkan giginya dan bergumam pada dirinya sendiri, "Aku akan membiarkanmu terus membodohi dirimu sendiri. Ketika Anda bertemu mereka, saya akan melihat apakah Anda masih dapat melarikan diri dengan hidup Anda." Mu Chen melihat siluet Chi Hongwu yang pergi dan mengernyitkan matanya. Bai Bin sebenarnya bahkan tidak termasuk di antara 5 teratas di klan Ice Phoenix. Jika apa yang dia katakan adalah kebenaran, maka itu berarti kekuatan klan Ice Phoenix benar-benar tidak bisa diremehkan. Mereka benar-benar layak menjadi bagian dari klan Phoenix. Dia mengatakan yang sebenarnya, beberapa tokoh tangguh di klan Ice Phoenix tidak ada di sini hari ini. Kalau tidak, situasinya akan sedikit sulit untuk diselesaikan. Han San menganggukkan kepalanya dan berbicara dengan ekspresi serius. Mu Chen dengan ringan menganggukkan kepalanya dan malah tersenyum. Jalur kultivasi dipenuhi dengan musuh yang kuat. Untuk memulai, jika kita hanya ingin menghindarinya, maka jalan kita akan sedikit terlalu kering. Han San tertegun dan menatap Mu Chen dengan tatapan aneh untuk waktu yang lama. Sebelum dia menjawab, "Saya, Han San, mengagumi saudaramu karena keadaan hatimu. Tidak pernah menghindari di jalan, tidak merasa takut. Keadaan pikiran ini adalah jalan sejati yang dikembangkan oleh pembangkit tenaga listrik sejati." Tidak heran mengapa Mu Chen bahkan tidak takut pada para jenius dari klan lain dengan kultivasinya saja di penguasa kelas 6. Pada saat ini, Han San akhirnya mengerti dan dia agak menghela nafas. Samar-samar, dia merasa bahwa masa depan orang di sampingnya ini tidak terduga. Pada saat itu, belum lagi klan S Phoenix, bahkan seluruh klan Phoenix mungkin tidak dapat menggoyahkannya. Ketika Mo Feng melihat bahwa Bai Bin telah pergi, ekspresinya berangsur-angsur pulih dan dia menatap Mu Chen dalam-dalam. Dia ragu-ragu sebelum berkata, "Terima kasih, tapi Anda tidak perlu ikut campur. Saya bisa berurusan dengannya sendirian." Mu Chen dengan santai tersenyum, "Aku tidak suka orang lain mempermalukan teman-temanku." Ekspresi Mo Feng membeku, sebelum dia perlahan menganggukkan kepalanya lalu menurunkan pandangannya dengan mata yang rumit. Tapi Mo Ling, yang sangat akrab dengan karakter kakaknya, tahu bahwa hati kakaknya mungkin tidak tenang. Lagi pula, dengan identitas dan pengalaman mereka, sangat sedikit yang bisa mereka sebut teman di klan 9 Netherbird. Dengan demikian, membuat Mo Feng memiliki karakter yang dingin. Mu Chen tidak menyangka bahwa kata-kata santainya akan menyebabkan gelombang seperti itu di jantung Mo Feng. Ketika dia selesai berbicara, dia berbalik dan melihat kembali ke pohon batu di depan pria kurus itu. Sebelumnya, 500.000 tetes Sovereign Spiritual Liquid telah memberinya Phoenix Fire Essence, yang pada dasarnya membuatnya berpenghasilan besar, juga meningkatkan minat pada Mu Chen. Tapi samar-samar, dia bisa merasakan bahwa hal-hal yang pria kurus itu dapatkan dari Tuhan tahu di mana benar-benar luar biasa. Namun, dia tidak tahu apakah orang itu telah selesai menggunakan keberuntungannya ketika dia menemukan harta karun itu, sehingga menyebabkan situasi di mana dia hanya bisa melindungi harta itu dan tidak bisa membukanya.
Ketika pria kurus melihat tatapan Mu Chen diarahkan, hatinya tersentak. Hatinya meneteskan darah sebelumnya ketika dia menyaksikan Mu Chen mendapatkan Phoenix Fire Essence. Jika item itu ada di tangannya, dia bisa menjualnya dengan harga tinggi hampir 1 juta tetes Sovereign Spiritual Liquid. Apa yang salah? Apakah saudara ini masih ingin menguji keberuntungan Anda? Sebelumnya, saya melihat bahwa metode penyegelan saudara ini tampaknya agak mendalam. Pria kurus itu tertawa terbahak-bahak saat dia mengajukan pertanyaan. Dia telah menyaksikan proses Mu Chen membuka segel dan peluang keberhasilannya benar-benar lebih tinggi daripada dengan paksa melanggarnya. Ketika Mu Chen mendengar kata-katanya, dia menghindari menjawab pertanyaan itu. Itu hanya keberuntungan murni. Dia kemudian melihat bola kristal di pepohonan itu, sebelum melirik Mo Ling lagi, yang terakhir tahu apa yang dia maksud dan mengalihkan pandangannya, lalu mengulurkan tangannya dan menunjuk ke 3 bola kristal. Ketika Mu Chen melihat ini, kekuatan isap datang dari telapak tangannya dan 3 bola kristal yang telah diidentifikasi oleh Mo Ling jatuh ke tangannya. Setelah itu, dia mengeluarkan botol giok tanpa ragu-ragu dan tersenyum. Total 1.500.000 tetes Sovereign Spiritual Liquid. Terima kasih untuk ini. Ketika pria kurus itu melihat betapa tegas Mu Chen, kelopak matanya berkedut dan matanya tertuju pada 3 bola kristal yang diambil Mu Chen. Dia punya perasaan bahwa harta dengan harga tertinggi akan diambil oleh Mu Chen. Meskipun keengganan di hatinya, dia hanya bisa memaksakan senyum di bawah tatapan Mu Chen dan menerima botol giok dengan senyum tak sedap dipandang di wajahnya. Setelah menyaksikan cara Mu Chen, dia sudah tahu bahwa Mu Chen bukan orang biasa dan yang terbaik adalah jika dia bisa menghindari menyinggung orang seperti itu. Saat dia memikirkannya, pria kurus itu hanya bisa menahan rasa sakit di hatinya dan memotong tali energi spiritual yang melekat pada bola kristal. 3 bola kristal jatuh di tangan Mu Chen dan dia dengan lembut melemparkan botol itu. Dia juga gugup di dalam hatinya, karena dia praktis menghabiskan semua cairan spiritual berdaulatnya kali ini. Tapi saat ini, dia hanya bisa memilih untuk percaya pada kemampuan khusus Mo Ling dan berharap item dalam 3 bola kristal melebihi harga 1.500,00 tetes Sovereign Spiritual Liquid. Kalau tidak, dia akan rugi kali ini. Setelah membeli 3 bola kristal, Mu Chen tidak berniat untuk membukanya segera, jika harta yang muncul saat mereka membukanya menarik perhatian. Meskipun dia tidak takut, berada dalam masalah benar-benar merepotkan. Selanjutnya, dia tidak ingin membiarkan pria kurus itu tahu bahwa dia memiliki cara khusus untuk membuka segel. Ini untuk berjaga-jaga jika yang terakhir memiliki pemikiran lain ketika peristiwa tak terduga terjadi. Karena itu, dia segera menyimpan ketiga bola kristal itu. Bergerak ke Hansan dan Nine Nether, mereka dengan cepat pergi di bawah tatapan penyesalan pria kurus itu. Kami hampir selesai membeli bahan yang kami butuhkan. Masih ada 2 hari perjalanan tersisa sampai kami mencapai Myriad Beast Graveyard. Malam akan datang, saya sarankan kita beristirahat di sini selama sehari dan melanjutkan besok. Kedua pihak telah berkumpul bersama seperti yang disarankan Hansan. Mu Chen tidak keberatan dengan ini, karena dia juga membutuhkan tempat yang aman untuk membuka segel 3 bola kristal. Meskipun pasar bebas dipenuhi orang, itu masih lebih baik daripada hutan belantara. Ketika Hansan melihat bahwa tidak ada yang keberatan, mereka menuju ke barat pasar bebas. Ada pagoda batu di sini dengan beberapa sudah ditempati. Mereka jelas bagi para ahli untuk beristirahat. Mu Chen dan yang lainnya mencari pagoda kosong dan beristirahat di dalamnya. Semua orang memejamkan mata untuk berkultivasi, sementara Mu Chen duduk di sudut dan melambaikan tangannya. 3 bola kristal kemudian melayang di depannya. 3 bola kristal ditutupi dengan rune samar yang ada di dalam setiap bola cahaya. Rune itu seharusnya adalah segelnya. Di sudut lain, Nine Nether, Mo Feng dan Mo Ling memandang ketiga bola kristal dengan penuh minat, karena mereka ingin tahu item apa yang akan diperoleh Mu Chen dari ketiga kristal itu. Di pagoda batu, merasakan gerakan Mu Chen, Hansan juga melihat dengan rasa ingin tahu. Dia tahu bahwa Mu Chen telah membuka satu dengan Phoenix Fire Essence, sehingga menyebabkan perhatian Chi Hongwu. Dia juga iri tentang hal ini, karena harga dari Phoenix Fire Essence jauh melebihi 500.000 tetes Sovereign Spiritual Liquid. Mu Chen tidak keberatan dengan tatapan mereka dan memegang salah satu kristal. Ketika kristal dingin jatuh di tangannya,
dia melihat bahwa permukaan kristal memiliki tanda merah yang jelas dan fluktuasi yang dipancarkannya sama seperti sebelumnya. Jelas, itu juga digambar dengan rune dari Super Divine Beast. Mu Chen merenung sebentar, lalu bekerja dari dalam lagi. Dia menyiapkan arai spiritual kecil yang indah sebelum menuangkan kekuatan naga sejati dan roh Phoenix ke dalam, merusak segel yang sempurna sehingga dia bisa menemukan celah. Mu Chen memejamkan matanya sejenak, sebelum tiba-tiba membukanya dan merasakan segel di permukaan kristal mulai menunjukkan celah. Dia tidak lagi ragu-ragu dan tiba-tiba mengepalkan tinjunya, segera mengendalikan energi spiritual yang telah memasukinya. Pada saat energi spiritual meledak, kristal juga pecah dan kilauan cahaya menyebar. Ketika cahaya menghilang, semua orang segera mengarahkan pandangan mereka dan melihat cahaya ungu gelap berkumpul di telapak tangan Mu Chen. Cahaya ungu tua dengan cepat meluas dan telah berubah menjadi armor pertempuran ungu tua yang tipis. Armor itu diukir dengan rune kuno dengan berbagai kedalaman dan kedalaman, memancarkan fluktuasi yang dalam. Samar-samar, itu diam-diam memancarkan fluktuasi yang menakjubkan. Seluruh pelindung tubuh itu ramping dan ramping dengan bentuk S, jelas, itu dimaksudkan untuk wanita. Mu Chen juga agak heran saat dia melihat baju perang ungu tua ini. Setelah menuangkan energi spiritual ke dalamnya, fluktuasi energi spiritual yang kuat meledak darinya dan terbentuk menjadi lapisan pertahanan di sekitar armor. Mu Chen mengepalkan tinjunya dan meninju baju besinya dengan keras. Seketika, lapisan pertahanan terus runtuh, tetapi pada saat yang sama, energi di kepalan tangan Mu Chen juga cepat habis. Ketika tinjunya menyentuh armor, itu hanya bekas tinju yang dangkal, yang dengan cepat menghilang. Pertahanan yang sangat kuat. Ketika Mu Chen melihat adegan ini, dia langsung mengernyitkan matanya. Tinjunya mungkin tampak lembut, tetapi dia menggunakan kekuatan yang bahkan akan membuat penguasa kelas 6 terluka parah. Tapi sekarang, armor perang telah sepenuhnya bertahan dari serangannya. Sungguh harta yang bagus, lebih jauh lagi, itu bisa memperkuat energi spiritual. Mu Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Armor perang ini tidak hanya memiliki kemampuan pertahanan yang kuat, tetapi juga dapat memperkuat energi spiritual untuk meningkatkan kekuatan bertarung. Hanya 2 poin ini saja yang membuat armor ini sebanding dengan artefak Divine Peerless. Selain itu, pasti harus di antara yang luar biasa, harganya jauh melebihi 500.000 tetes sovereign spiritual liquid juga. Barang bagus, ketika Han San melihat ini, matanya mau tak mau menyala. Mu Chen tersenyum, lalu menjentikkan jarinya tak lama kemudian. Armor pertempuran terbang menuju Nine Nether. Karena armor ini ditujukan untuk wanita, untuk memulainya, jika Nine Nether memiliki armor ini, maka kekuatan bertarungnya akan meningkat pesat. Melihat baju besi perang yang terbang ke arahnya, Nine Nether tertegun sebentar sebelum dia tersenyum. Dia tidak menolak dan memanggilnya ke arah dirinya sendiri dengan lambaian tangannya. Sebelum melayang di depannya, dia sedikit membuka bibirnya yang kemerahan dan energi spiritual menyembur keluar, dengan cepat memperbaiki armor perang sebelum ditarik ke dalam tubuhnya. Setelah memberikan baju besi ke Nine Nether, Mu Chen melihat 2 bola kristal lainnya. Pada akhirnya, hasilnya seperti yang diharapkan, segel kuno berhasil ditangani oleh Mu Chen. Setelah segel ditangani, harta karun dalam kristal muncul, yang menarik perhatian semua orang. Ada 2 harta dan salah satunya adalah tanduk hitam. Itu melengkung seperti busur yang dipenuhi dengan jejak belang-belang, samar-samar, ada juga aura tak menyenangkan yang terpancar darinya. Ketika Mu Chen melihat tanduk hitam ini, dia tercengang ketika dia menyadari bahwa itu agak mirip dengan tanduk yang muncul ketika kelompok Han San mengubah diri mereka sendiri. Karena itu, dia melihat ke arah Han San dan melihat bahwa para ahli dari klan Badak Iblis sedang menatapnya dengan mata memerah, di tanduk hitam di tangannya. Ini adalah tanduk dari klan Badak Iblismu? Mu Chen agak heran saat dia bertanya. Tatapan Han San tertuju pada tanduk hitam saat napasnya menjadi berat. Itu seharusnya milik leluhur klan Badak Iblis. Tanduk klan saya adalah senjata terkuat dengan aura tak menyenangkan yang unik di dalamnya. Ini sangat bermanfaat untuk teknik kultivasi klan saya. Meskipun tanduk ini telah terkorosi dari aliran waktu yang tak terhitung jumlahnya, jika kita membawanya bersama kita, itu akan mempercepat teknik kultivasi yang kita latih. Mu Chen kemudian mengerti mengapa mata beberapa orang dari klan Badak Iblis itu menjadi merah.
Ini adalah harta kultivasi untuk klan badak iblis, jadi tidak banyak yang menggunakannya untuk kelompok Muchen. Lagi pula, tidak semua orang membutuhkan aura yang tidak menyenangkan. Kakakmu, napas Hansan berangsur-angsur menjadi tenang dan dia dengan canggung menatap Muchen. Aku ingin tahu apakah kamu bisa menjualnya kepada kami. Muchen memandang Nine Nether dan Mo Feng, keduanya mengangkat bahu. Item ini adalah harta karun untuk klan badak iblis, tapi itu tidak berguna bagi mereka. Jadi jika Hansan bisa menawarkan harga yang sesuai, tidak ada salahnya menjualnya. Melihat tanggapan mereka, Muchen tersenyum dan melemparkan tanduk hitam ke Hansan. Karena itu masalahnya, maka saudara Han, kamu dapat memberikan berapa banyak yang kamu anggap cocok. Dia tidak memberikannya secara gratis karena Hansan tidak dapat dibandingkan dengan hubungannya dengan Nine Nether dan Mo Feng. Jika dia memberikannya tanpa meminta harga, itu akan sedikit terlalu tidak pantas, karena pembagian hasil panen mereka akan memiliki perbedaan. Hansan dengan hati-hati menerima tanduk itu dan memeriksanya seperti harta yang berharga. Sebelum menunjukkan ekspresi yang dalam, dia berbalik dan berdiskusi dengan beberapa teman di belakangnya, sebelum melemparkan botol giok ke Muchen. Saudaramu, tanduk ini tidak berguna bagi orang lain tetapi merupakan harta yang tak ternilai bagi kita. Jika ditempatkan di rumah lelang Great Tausat Wall, harganya mungkin akan melebihi 2 juta tetes Sovereign Spiritual Liquid. Hansan sedikit malu saat melanjutkan, tapi kami hanya memiliki 2 juta tetes cairan spiritual berdaulat bersama kami, semua terkandung dalam botol ini. Setelah menyebutkannya, kamilah yang diuntungkan dari ini sebagai gantinya. 2 juta tetes cairan spiritual berdaulat, Muchen tidak bisa membantu menjadi terpana oleh ini dan dalam hati memukul bibirnya. Dia awalnya berpikir bahwa jika barang ini bisa dijual seharga 1 juta cairan spiritual berdaulat, itu sudah cukup bagus. Tapi dia masih meremehkan pentingnya bahwa klan badak iblis telah menempatkannya di sana. 2 juta tetes Sovereign Spiritual Liquid, untuk menebus semua pembelian bola kristalnya. Kemudian 2 juta tetes Sovereign Spiritual Liquid cukup. Muchen menerima botol giok sambil tersenyum santai, karena dia bisa menjualnya dengan harga seperti itu. Maka dia tidak perlu menawar lagi. Bagaimanapun, kedua pihak masih perlu bekerja sama. Hansan dengan penuh syukur menganggukkan kepalanya dan para ahli dari klan badak iblis juga telah melemparkan tatapan niat baik. Jelas, mereka memiliki pendapat yang lebih baik tentang Muchen. Setelah Muchen melihat pesta Hansan dengan penuh kasih membelai klakson, dia tidak lagi mengganggu dirinya sendiri dengan mereka dan melihat objek terakhir. Benda ini berwarna perak, kira-kira seukuran kepalan tangan dengan penampilan kasar. Itu tampak seperti hati dan gemuruh guntur yang keras bisa terdengar samar-samar darinya. Muchen menatap item ini dan tatapannya berangsur-angsur berubah menjadi serius. Itu karena dia bisa merasakan bahwa item ini sepertinya mengandung energi yang sangat menakutkan dan kejam. Jika energinya meledak, itu bukan sesuatu yang bahkan dia bisa tahan. Apa itu? Muchen menatap Nine Nether dan yang lainnya dengan tatapan ragu. Jelas, dia tidak bisa menentukan item apa ini. Nine Nether dan Mo Feng mengerutkan alis mereka saat mereka merenungkannya, tapi setelah beberapa lama, Hansan, yang telah mengalihkan pandangannya dari tanduk dengan susah payah, menatap hati perak itu dengan heran. Dia merenung sebentar sebelum berkata, jika aku menebak dengan benar, item ini seharusnya adalah hati binatang pemakan petir, itu jarang terjadi bahkan di zaman kuno. Mendengar kata-katanya, mata Muchen tiba-tiba berkontraksi dengan kilatan cahaya di matanya. Hati binatang pemakan petir, pada zaman kuno, ada binatang yang tidak memakan tumbuh-tumbuhan atau daging untuk makanan. Sebaliknya, ia mengkonsumsi petir saat makanannya dan petir telah berkumpul di dalam hatinya, ditekan di dalam dan memiliki kekuatan penghancur. Namun, sifat alami dari binatang itu adalah jinak dan mereka tidak pernah menyakiti orang lain. Tetapi jika mereka benar-benar marah dan dipaksa sampai mati, mereka akan meledakkan hati mereka sendiri. Dikatakan bahwa jika binatang pemakan petir telah hidup selama puluhan ribu tahun, kekuatan ledakan jantungnya tak terlukiskan. Legenda juga mengatakan bahwa pernah ada pembangkit tenaga listrik Realem Sovereign Bumi yang mencoba menangkap binatang pemakan petir sebagai hewan peliharaan. Tetapi pada akhirnya, ahli itu membuat marah binatang itu, menyebabkan jantungnya meledak. Pada akhirnya, bahkan pembangkit tenaga listrik Realem Sovereign Bumi mati dalam ledakan itu. Namun,
Karena kelangkaan binatang pemakan petir, mereka sangat langka di dunia 1000 besar saat ini, jadi mereka secara bertahap dilupakan oleh orang-orang. Di pagoda batu, ketika Mu Chen selesai mendengar penjelasan Han San, dia merasa kulit kepalanya mati rasa, bahkan tangannya gemetar saat dia memegang jantungnya karena takut jantungnya akan meledak. Jika itu masalahnya, maka tidak ada seorang pun di antara mereka yang bisa melarikan diri hidup-hidup. Hati binatang pemakan petir diklasifikasikan berdasarkan warnanya. Di luar 10.000 tahun, itu akan menjadi emas murni dalam warna dan karena itu perak, itu harus ribuan tahun. Meskipun tidak dapat membunuh penguasa bumi, itu fatal bagi siapapun yang berada di bawah budidaya alam penguasa bumi. Han San menatap hati perak saat dia mengatakan itu dengan mata yang menyala-nyala. Dengan petir Devouring Beast Heart bersama mereka, itu bisa menjadi kartu truf untuk mengintimidasi orang lain. Jika mereka dipaksa ke jalan buntu, siapapun akan takut jika mereka mengeluarkannya. Mu Chen juga sangat menyadari hal ini dan tidak bisa menahan senyum. Sebelum dengan hati-hati menyimpan hati perak, dengan item ini, itu akan setara dengan kesempatan untuk melarikan diri. Namun, item ini hanya bisa digunakan sekali. Karena itu, kecuali jika diperlukan, dia benar-benar tidak bisa mengeluarkannya begitu saja. Kalau tidak, itu akan terlalu boros. Kakakmu beruntung. Ketika Han San melihat Mu Chen menyimpan hati, dia tidak bisa menahan rasa iri di wajahnya. Jika Mu Chen telah mengubah item yang dia peroleh menjadi Sovereign Spiritual Liquid, itu mungkin akan mendekati 10 juta tetes Sovereign Spiritual Liquid. Itu keuntungan yang terlalu besar, mengingat dia hanya menginvestasikan 1.500.000 tetes Sovereign Spiritual Liquid. Mu Chen juga tidak bisa menyembunyikan kegembiraan di hatinya, karena panennya jauh melebihi harapannya. Tapi jika bukan karena bantuan dari kemampuan unik Moling, dia tidak akan bisa mendapatkan panen yang menakjubkan. Tentu saja, yang terbaik adalah dia bisa menggunakan arai spiritual sementara yang lain hanya bisa dengan paksa membuka segelnya. Keduanya sangat diperlukan baginya untuk mendapatkan panen seperti itu kali ini. Saudara Han, kita akan segera mencapai makam binatang segudang. Bisakah Anda memberitahu kami lebih banyak informasi tentang situasi Treasure Beast? Mu Chen dengan cepat menenangkan kegembiraan di hatinya dan bertanya sambil menatap Han San. Berdiri di sampingnya, Nine Nether dan Mo Feng juga mengarahkan pandangan mereka. Tujuan utama mereka dalam perjalanan ke Myriad Beast Graveyard ini adalah untuk mencari petunjuk tentang Unding Bird, meskipun Treasure Beast juga menggoda. Itu sekunder dibandingkan dengan tujuan utama mereka. Oleh karena itu, mereka harus jelas dari risiko yang terlibat sehingga mereka dapat mempersiapkan diri dengan baik. Han San menganggukkan kepalanya, itu suatu keharusan. Menurut ahli dari klan saya yang telah pergi ke asal binatang suci di masa lalu, bukan hanya klan badak setan saya yang menemukan binatang harta karun. Klan apa lagi yang ada di sana? Mo Feng bertanya. Masih ada 2 klan lain, klan Serigala Langit dan klan Singa Emas, kata Han San. Ketika Mu Chen mendengar kata-katanya, dia mengernyitkan matanya. Itu adalah 2 klan dengan fondasi yang dalam dan jika mereka bisa mendapatkan evolusi terakhir mereka, mereka akan menjadi Monitor Skywolf dan 9-Headed Golden Lion, eksistensi kuat yang bahkan bisa menghadapi Super Divine Beast. Tetapi selama puluhan ribu tahun, tidak ada yang terdengar tentang siapapun di klan yang mencapai evolusi ke keadaan itu. Jadi, orang bisa tahu betapa sulitnya bagi mereka untuk berevolusi ke titik itu. Namun meski begitu, klan Serigala Langit dan klan Singa Emas sama-sama sangat terkenal di dunia 1000 besar dan tidak bisa diremehkan. Kami pernah membentuk perjanjian tersembunyi dengan para ahli dari klan Serigala Langit. Mungkin saat itu, kita bisa bergabung bersama untuk menyingkirkan klan Singa Emas. Jika itu masalahnya, maka kita akan mendapat bagian lain dalam harta itu. Han San tersenyum. Mu Chen agak heran saat dia melihat Han San. Dia tidak pernah berpikir bahwa mereka telah menarik klan Serigala Langit bersama dengan mereka. Jika itu masalahnya, maka klan Singa Emas mungkin akan tertipu. Tapi klan Serigala Langit sangat licik dan brutal, jadi kita harus berhati-hati saat bekerja sama dengan mereka. 9 Nether mengingatkan. Han San mengangguk pada kata-katanya, karena dia tidak bodoh. Dia tahu betapa lemahnya kesepakatan mereka. Jika perubahan peristiwa tiba-tiba terjadi pada saat itu, klan Serigala Langit mungkin akan menghadapinya. Itulah alasan mengapa dia mengundang pesta Mu Chen. Itu karena jika dia percaya diri,
dia tidak ingin orang lain mengambil bagian dalam harta karun itu. Selain dari dua klan yang mungkin bertarung untuk Treasure Beast, tanah tempat Treasure Beast mati juga memiliki Beast Spirit yang telah terkorosi oleh aura maut. Jadi, mereka juga sangat merepotkan untuk dihadapi. Roh binatang, berapa banyak dari mereka? Kira-kira berapa kekuatan mereka? Mu Chen merenung, yang disebut roh binatang adalah roh para ahli binatang spiritual yang terkorosi oleh aura maut setelah kematian mereka, sehingga menjadi keberadaan Andit, tetapi mereka masih mempertahankan sebagian dari kekuatan bertarung mereka ketika mereka masih hidup. Mereka tidak takut mati dan jika mereka terjerat oleh roh binatang itu akan menjadi agak merepotkan. Tidak banyak dari mereka, dan kebanyakan dari mereka berkultivasi penguasa kelas 5 dan 6, tetapi harus ada beberapa yang lebih sulit untuk dihadapi. Jadi pada saat itu, kita harus berhati-hati atau kita harus membayar harga yang cukup mahal. Han San berbicara dengan ekspresi serius. Mu Chen mengangguk, informasi yang Han San ketahui tidak terlalu jelas dan karena Myriad Beast Graveyard bisa menjadi salah satu tanah yang tidak menyenangkan dari Divine Beast Origin, itu jelas bukan tempat wisata yang bisa mereka datangi dan pergi sesuka mereka. Jadi persaingan untuk Treasure Beast kali ini mungkin tidak terlalu mudah. Tapi karena mereka sudah sampai sejauh ini, mereka tidak bisa menyerah tidak peduli seberapa berbahayanya Myriad Beast Graveyard. Bagaimanapun, petunjuk tentang burung primordial unding mungkin hanya dapat ditemukan di sana. Mereka lebih lanjut mendiskusikan rencana mereka sebelum mereka memasuki kondisi kultivasi mereka ketika malam tiba. Mu Chen telah memahami niat membunuh dari pukulan iblis pengorbanan diri seperti biasa. Malam tanpa kata-kata berlalu dengan cepat. Ketika pagi tiba, wilayah ini tiba-tiba menjadi ramai dan aliran siluet yang tak berujung terbang. Pada saat yang sama, ada juga orang yang meninggalkan pasar bebas dan menuju tujuan mereka sendiri. Seluruh wilayah berkembang dengan vitalitas. Mari kita bergerak. Han San melihat kelompok 4 Mu Chen dan tersenyum. Mu Chen dan Nine Nether mengangguk. Mereka tidak lambat dan segera terbang keluar dari pagoda batu, berubah menjadi garis-garis cahaya dan mereka terbang melintasi cakrawala dengan rombongan Han San mengikuti di belakang mereka. Tidak lama setelah pesta Mu Chen pergi, 10 sosok aneh muncul di luar pagoda batu tempat mereka tinggal. Ada sosok yang akrab di antara kelompok itu, yaitu Bai Bin, yang menderita di tangan Mu Chen kemarin. Tetapi pada saat ini, Bai Bin telah menarik kembali semua kebanggaan di wajahnya. Itu karena di hadapannya ada seorang pria berpakaian biru dengan tatapan acuh tak acuh. Matanya sebiru es dan saat dia menyapu pandangannya ke sekeliling, bahkan atmosfernya membeku menjadi es. Kakak Bai Ming, orang itu pasti sudah pergi. Bai Bin melihat pagoda batu yang kosong saat dia berkata dengan hati-hati. Pria berpakaian biru bernama Bai Ming merajut alisnya dan melirik, langsung menyebabkan tubuh Bai Bin menjadi dingin. Apakah kamu mengatakan yang sebenarnya ketika kamu merasakan aura Phoenix sejati dari orang itu? Pria berpakaian biru itu berkata dengan lemah. Itu benar, tekanan itu tidak mungkin salah. Lebih jauh lagi, orang itu seharusnya manusia, jadi dia harus memiliki harta karun tertinggi dari klan kita. Kalau tidak, tidak mungkin dia memiliki tekanan True Phoenix. Bai Bin dengan cepat menjelaskan. Pria berpakaian biru itu sedikit menganggukkan kepalanya dengan noda keheranan di matanya. Aura Phoenix sejati, yang hanya bisa dimiliki oleh sesama anggota klan dengan garis keturunan paling mulia. Harta apa yang dimiliki manusia itu? Jika dia, Bai Ming bisa mendapatkannya, dia bahkan mungkin bisa mengembangkan garis keturunannya lebih jauh dan sangat meningkatkan kekuatannya. Apakah kalian sudah menyelidiki arah yang mereka tinggalkan? Pria berpakaian biru itu bertanya sekali lagi. Seharusnya di barat laut, kata Bai Bin. Arah itu, pria berpakaian biru itu tertegun. Lalu dia tersenyum tak lama kemudian, itu arah ke Myriad Beast Graveyard. Jadi mereka menuju ke tempat yang sama dengan kita. Sepertinya bahkan surga tidak membantu mereka. Kakak Bai Ming, apakah kita akan pergi ke sana? Tanya Bai Bin. Pria berpakaian biru menggelengkan kepalanya dan berkata, saya masih harus membeli beberapa barang di pasar bebas ini. Karena mereka menuju ke Myriad Beast Graveyard, maka kita akan menemui mereka cepat atau lambat. Kami tidak terburu-buru, biarkan mereka melompat-lompat lebih lama lagi. Ketika pria berpakaian biru menyelesaikan kata-katanya, dia berbalik dan pergi sementara Bai Bin melihat ke arah barat laut dengan enggan dan berkata dengan menakutkan,
Kalau begitu aku akan membiarkan kalian hidup selama beberapa hari lagi. Adapun Partai Muchen, yang dengan cepat meninggalkan pasar bebas, mereka secara alami tidak tahu bahwa mereka telah menjadi sasaran. Tetapi bahkan jika mereka tahu, Muchen tidak akan terganggu dengan karakternya. Lagi pula, ketika Bai Bin pindah, Muchen tahu bahwa dia akan mendapat masalah. Tapi seperti yang dia katakan sebelumnya, dia tidak meringkuk atau bersembunyi dari hal-hal yang dia lakukan. Jika Bai Bin berpikir bahwa dia bisa membuat seseorang menginjak-injaknya, maka Muchen tidak akan keberatan membiarkan dia membayar harga yang mahal. Dengan demikian, dia telah sepenuhnya fokus pada perjalanan menuju Myriad Beast Graveyard. Dalam 2 hari mendatang, mereka tidak terganggu, bepergian dengan kecepatan tinggi. Ketika matahari terbenam di hari kedua, mereka sudah berdiri di puncak. Tatapan mereka diarahkan ke kejauhan sebelum berubah menjadi sangat serius. Di gunung dan tanah yang jauh, kabut abu-abu tebal memenuhi area itu seperti penghalang. Kabut abu-abu itu sangat dingin dan menakutkan dan bahkan samar-samar memancarkan lolongan hantu. Itu samar-samar terbentuk menjadi makam yang tak terhitung jumlahnya di langit dengan aura kematian yang deras. Mereka akhirnya mencapai Myriad Beast Graveyard. Aura kematian abu-abu telah menyebar di wilayah tersebut dan sensasi dingin tidak dapat dilawan bahkan dengan penggunaan energi spiritual. Jejak aura maut akan menyerang tubuh mereka, secara bertahap menyebabkan energi spiritual di tubuh mereka terkontaminasi. Kelompok itu berdiri di puncak di luar Myriad Beast Graveyard, melihat aura mematikan yang memenuhi wilayah ini sebelum melihat makam besar di langit. Perlahan-lahan, tatapan mereka berubah menjadi serius. Makam binatang segudang membuat mereka merasakan sensasi ketakutan. Tidak heran mengapa itu adalah tanah yang tidak menyenangkan di Divine Beast Origin. Muchen menghela nafas. Tidak hanya ada satu Super Divine Beast yang jatuh di Myriad Beast Graveyard. Han San menganggukkan kepalanya. Super Divine Beast adalah puncak di antara klan binatang Divine, sebanding dengan penguasa surgawi. Tetapi pada akhirnya, mereka semua jatuh di Myriad Beast Graveyard ini. Keberadaan yang lebih kuat akan mengeluarkan aura kematian yang deras jika tempat pemakaman mereka tidak terlindungi dengan baik. Dengan jumlah aura kematian yang begitu mencengangkan di Myriad Beast Graveyard, ada alasan besar bahwa itu mungkin karena Super Divine Beast yang tinggal di sana. Sudah hampir waktunya, mari kita bersiap-siap untuk masuk. Han San melihat ke langit sebelum melambaikan tangannya. Seketika, beberapa lampu putih terbang menuju kelompok Muchen dan mereka mengambilnya. Mereka melihat bahwa cahaya putih dengan cepat berubah menjadi api putih yang jatuh di pundak mereka. Saat api putih berkobar, api perlahan-lahan menyelimuti mereka. Begitu mereka diselimuti oleh api putih, Muchen dan yang lainnya langsung merasakan tubuh mereka berangsur-angsur menjadi hangat dan aura maut invasif juga tersebar. Nyala api jelas jauh lebih kuat daripada yang digunakan Han San saat mereka bepergian. Ini adalah api penolak maut. Mereka dapat mengusir aura maut dan juga merasakan roh binatang yang telah terkorosi oleh aura maut. Namun, apinya tidak bisa bertahan lama jadi kami perlu menambahkan beberapa material ke dalamnya dari waktu ke waktu, yang telah saya berikan kepada kalian sebelumnya. Han San tersenyum saat nyala api putih membubung di atas bahunya, menjentikkan jarinya, dia melemparkan daun putih ke dalam api dan dengan cepat terbakar. Setelah itu, kobaran api semakin besar. Kelompok Muchen menganggukkan kepala sebagai tanda terima. Kalau begitu, mari kita bergerak. Melihat semua orang sudah siap, Han San tidak lagi berbicara dan memanggil, lalu terbang terlebih dahulu. Dia berubah menjadi seberkas cahaya dan terbang menuju aura kematian keabu-abuan yang menyelimuti wilayah ini. Melihat Han San, Muchen dan yang lainnya dengan cepat menindaklanjuti. Saat mereka mendekat, Muchen bisa merasakan aura maut di wilayah ini menjadi lebih dingin dan tanah di bawahnya berwarna hitam, seperti lumpur busuk. Kita masuk sekarang, Han San meraung di depan dan Muchen tiba-tiba merasa bahwa suhu di wilayah ini tiba-tiba menjadi dingin. Bahkan dengan perlindungan api penolak maut, invasi aura maut masih membuatnya menggigil. Aura maut di sekitarnya sangat padat sampai-sampai menghalangi pandangan mereka. Selanjutnya, di bawah aura maut korosif, Muchen bisa merasakan bahwa energi spiritual di tubuhnya telah ditekan ke titik yang tidak bisa diperpanjang banyak. Puncak di sekitar mereka perlahan berubah menjadi abu-abu pucat tanpa tanaman. Itu seperti dunia kematian.
Di kejauhan, ada auman binatang dingin yang bahkan tidak memiliki vitalitas sedikit pun, seolah-olah mereka adalah andit. Saat kelompok Mu Chen melakukan perjalanan melalui pegunungan, mereka dengan hati-hati bergerak maju, dengan erat mengencangkan tubuh mereka saat mereka melihat sekeliling dengan hati-hati. Di depan, Han San tiba-tiba berhenti dan siluetnya mendarat di pohon abu pucat botak sambil melihat ke depan. Di langit, ada beberapa bayangan di langit dengan gelombang aura dingin mematikan yang terus-menerus dipancarkan dari tubuh mereka. Mereka adalah roh binatang. Mu Chen melihat ke atas dan melihat bahwa bayangan itu semuanya pucat pasi dengan mata kosong tanpa kecerdasan. Mereka semua memiliki penampilan yang berbeda dan beberapa bahkan memiliki penampilan setengah binatang, setengah manusia. Tapi mereka semua tidak diragukan lagi memancarkan aura kematian yang begitu kuat sehingga siapapun di bawah penguasa kelas 5 bisa mati saat bersentuhan. Atasi ini dengan cepat, hancurkan kepala mereka atau mereka akan mengganggu kita tanpa henti. Selanjutnya, kita harus cepat atau mereka mungkin memanggil roh binatang lain. Pada saat itu, akan merepotkan jika kita dikelilingi oleh mereka. Han San berbicara pelan, lalu dia melambaikan jarinya dan dengan cepat mendistribusikan target mereka. Mu Chen dan yang lainnya menganggukkan kepala mereka dan pada saat berikutnya, mereka praktis meledak pada saat yang sama menuju beberapa siluet abu pucat di langit. Mu Chen telah muncul di depan siluet pucat abu terlebih dahulu. Siluet itu ditutupi bulu putih dan tubuhnya yang pucat pasi tampak lemah. Namun, itu lebih kuat daripada kebanyakan logam. Ketika Mu Chen muncul di depan siluet itu, cahaya abu-abu berkedip di mata siluet itu, kemudian tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menargetkan Mu Chen. Setelah itu, cakarnya yang tajam melesat ke arah dada Mu Chen. Serangan siluet itu sangat licik dan kejam, menyebabkan Mu Chen sedikit terkejut. Sepertinya roh binatang ini masih memiliki beberapa naluri pertempuran mereka ketika mereka masih hidup. Kalau tidak mungkin serangannya begitu licik. Menghadapi roh binatang semacam ini, jika penguasa kelas 6 biasa menghadapinya, mereka mungkin perlu waktu sebelum mereka bisa membunuhnya. Tapi sangat disayangkan bahwa Mu Chen tidak berada dalam kisaran biasa. Oleh karena itu, ketika cakar roh binatang bersiul, Mu Chen tidak menghindar, tetapi mengulurkan tangannya dan meraih cakar di tangannya. Cakar, yang sebanding dengan artefak surgawi, bahkan tidak bisa mengambil darah dari kulitnya. Mu Chen memberikan lebih banyak kekuatan ke tangannya, sebelum dia menghancurkan cakarnya. Namun, roh binatang tidak merasakan sakit dan meluncurkan cakar lain yang terbungkus aura maut ke tenggorokan Mu Chen. Mu Chen melemparkan pukulan dengan ekspresi tenang, itu merobek ruang, lalu tinjunya mendarat di kepala roh binatang. Seketika, ledakan terdengar dan kepala roh binatang terbelah seperti semangka. Saat kepalanya pecah, tidak ada darah yang menetes, hanya sedikit abu yang hanyut darinya. Selanjutnya, tubuh roh binatang tiba-tiba membeku sebelum jatuh dari langit, menghadap ke bawah. Mu Chen tidak melihat roh binatang yang jatuh tetapi tinjunya sebagai gantinya. Setelah menghancurkan kepala roh binatang, tangannya terbungkus dalam jejak aura abu-abu, aura maut. Aura maut benar-benar merepotkan. Mu Chen mengerutkan alisnya, lalu dia mengedarkan energi spiritualnya untuk mengusir aura maut. Di Myriad Beast Graveyard, aura maut terlalu kuat. Jika dia ceroboh dan itu menyerang tubuhnya, maka dia harus membayar harga yang cukup mahal. Setelah berurusan dengan roh binatang, Han San, 9 Nether dan yang lainnya juga berurusan dengan mereka sebelum semua orang berkumpul. Mereka tidak berbicara, tetapi mengikuti Han San dan dengan cepat melakukan perjalanan. Binatang harta karun yang kami temukan berada di wilayah barat laut makam binatang segudang. Selama kita berhati-hati, kita akan tiba sekitar setengah hari, sepanjang jalan, kata Han San. Apakah klan Serigala Langit dan klan Singa Emas akan tiba lebih dulu? Mu Chen bertanya. Dalam hal kecepatan, mereka seharusnya tidak secepat itu. Bagaimanapun, area tempat Treasure Beast telah mati dipenuhi dengan bahaya. Ini tidak akan menjadi tugas yang mudah bagi kami untuk melewatinya, Han San menjawab. Mu Chen mengangguk dan tidak berbicara lebih jauh. Kelompok itu dengan cepat melakukan perjalanan melalui Myriad Beast Graveyard yang abu-abu, tapi ukuran Myriad Beast Graveyard jelas jauh melampaui imajinasi mereka. Tidak peduli berapa banyak gunung yang mereka lewati, mereka masih tidak bisa melihat ujungnya. Sepanjang jalan, mereka telah bertemu banyak roh binatang. Meskipun Han San memimpin mereka,
ada beberapa perubahan pada rute yang diketahui Han San, menyebabkan mereka masuk ke dalam amplop Beast Spirits berkali-kali. Pada akhirnya, mereka berhasil membebaskan diri setelah serangkaian masalah besar dan terlihat agak menyedihkan. Tapi untungnya, mereka tidak menemukan roh binatang yang kuat. Jika tidak, langkah kaki mereka akan tertahan. Selanjutnya, Mu Chen juga diam-diam mengedarkan True Phoenix Spirit di sepanjang jalan menuju Treasure Beast. Dia mencoba merasakan jejak Unding Bird, tetapi pada akhirnya, itu tidak terlalu efektif, yang membuat mereka agak kecewa. Sementara itu, waktu berlalu dengan cepat saat mereka melakukan perjalanan. Tidak tahu berapa banyak gunung yang telah mereka lewati, Mu Chen akhirnya merasa bahwa Han San, yang memimpin mereka, mulai melambat dan yang terakhir memberi mereka isyarat tangan untuk memberitahu mereka agar berhati-hati. Mu Chen dan Nine Nether bertukar pandang, lalu mereka meningkatkan penjaga mereka. Sepertinya mereka harus mendekati tanah tempat Treasure Beast jatuh. Melewati gunung di depan mereka, apa yang muncul di depan pandangan Mu Chen adalah sepetak hutan pucat abu, tertutup aura maut seolah-olah ada sosok hantu yang mengirimkan rasa dingin ke punggung orang lain. Mu Chen menatap hutan pucat di depannya dan dengan ringan mengernyitkan matanya. Di tempat itu, dia merasakan beberapa fluktuasi energi spiritual yang tidak jelas. Dia melirik Nine Nether dan Mo Feng, karena keduanya juga merasakannya, dan mereka mengangkat penjaga mereka. Han San menatap hutan putih di depannya dan mengambil peluit, lalu meniup gelombang suara yang sangat halus. Saat gelombang suara menyebar, daun hutan putih menggeliat, sebelum Mu Chen dan yang lainnya melihat beberapa siluet yang ditutupi dengan aura tak menyenangkan keluar dari hutan dan berdiri di depan mereka. Beberapa siluet itu cukup kuat dan tubuh mereka dipenuhi bekas luka, terlihat agak ganas. Pada saat ini, mata merah mereka tertuju pada kelompok mereka. Di dahi mereka, ada bentuk bulan sabit, yang merupakan simbol dari klan Serigala Langit. Orang-orang itu secara alami adalah ahli dari klan Serigala Langit. Ketika Mu Chen melihat mereka, dia tidak menurunkan kewaspadaannya. Sebaliknya, dia semakin meningkatkan kewaspadaannya. Pakar yang berdiri di depan pesta klan Serigala Langit adalah seorang pria ganas yang ditutupi dengan bekas luka di wajahnya. Mata merahnya pertama kali melirik pesta Han San sebelum fokus pada pesta Mu Chen. Seketika, aura tak menyenangkan melonjak di wajah mereka. Han San, mereka bukan dari klan Badak Iblis. Terima kasih telah mendengarkan.